Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulio. Pada episode kali ini, Mimin akan mengisahkan sebuah fakta kenyataan apa yang ada di rumah orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut. Karena ini adalah kejadian nyata apa yang telah dijelaskan oleh para sesepuh. Namun yang akan kita bahas yaitu salah satu bini sepuh atau Eyang Mayangkoro yang berasal dari Alas Purwo, Banyuwangi. Pada saat itu ada seseorang yang juga memiliki kemampuan untuk melihat semua benda yang ada di rumah orang yang terpilih tersebut, termasuk semua perhiasan, batu mulia, batu mustika, dan lain halnya. Memang benar-benar ada, namun masih ditutupi di alam goib. Nah, kisah bermula dari sini, di mana seseorang tersebut sebenarnya masih saudara jauh dengan beliau. Dan karena saudara tersebut yang saat ini berada di Pulau S, ini kejadian nyata ya. Jadi saudara tersebut yang ada di Pulau S tersebut menginginkan, bukannya sedikit yang diinginkan, tapi 10 miliar. Sedangkan beliau sendiri yang orang merasa terpilih tersebut tidak memiliki apa-apa, tapi sudah mengetahui beserta keluarganya bahwa memang di rumahnya ada yang nilainya hingga T kalau di nominal. Bahkan batu permata yang ada di rumahnya yang memang di Indonesia ini menurut ceritanya itu ada 5 yang di Jakarta sudah diambil. Nah, disinilah batu yang tersebut harganya tak ternilai. Dan untuk harta yang ada di video sebelumnya, itu silakan dibuka, dicari lagi. Jadi memang benar-benar channel ini mengisahkan kenyataan dari awal sampai akhir. Detik video ini akhir, itu adalah kisah nyata tanpa Mimin tambahi atau kurangi. Dari situ, pada saat tahun 2020, ada seorang paranormal yang sudah didatangi keluarga tersebut bisa mewujudkan karena keluarga tersebut mengetahui akan adanya bencana alam yang akan terjadi. Dan semua harta itu nantinya memang diamanahkan untuk rakyat, bukan untuk keluarga itu sendiri. Karena kalaupun terwujud semua, maka itu pun tidak akan habis untuk 7 keturunan. Karena bila di rumah orang yang terpilih tersebut, yang memiliki ciri-ciri seperti seorang SP tersebut, terbuka, maka di banyak tempat akan ikut terbuka pula. Baik emas batangan, intan, berlian, semuanya akan terbuka. Dan tidak semua orang pun akan bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang benar-benar putih jiwanya, bersih jiwanya, dan memiliki mata batin yang kuat akan bisa melihatnya, baik itu di gunung maupun dimanapun. Tapi mereka tidak punya kuasa untuk mewujudkan semua itu. Karena kuncinya memang ada di 2 anak
kedua anak orang yang memiliki ciri-ciri seperti SB tersebut. Dan kisah ini bukan, dan kisah ini yang ada di channel ini, semuanya, ataupun yang saat ini, sahabat semua dengarkan, adalah bukan karangan ataupun lewat mimpi. Benar-benar Eyang Mayangkoro datang ke tempat mereka dan menjelaskan semuanya. Dari sinilah beberapa orang yang sudah pernah datang ke tempat mereka, semua bila tidak kuat imannya akan goyah. Contohnya seperti saudaranya yang memiliki ciri-ciri seperti SB tersebut, goyah dan meminta 10 miliar bila semua itu terwujud. Inilah kata-kata yang masih diingat dan diceritakan kepada Mimin, yaitu berbunyi, "Bang, itu nilainya T. Saya minta 10 M. Itu tidak banyak, Bang. Kalau ukurannya T." Itulah yang diminta oleh seseorang tersebut. Dan yang kedua, ada lagi yang datang. Ini selang waktu yang lama. Beliau melihat banyak sekali harta yang sampai dia sendiri tidak tahan dan akhirnya menginginkan istrinya, orang yang terpilih tersebut, diajak untuk bermain serong atau selingkuh. Namun untungnya sang orang yang terpilih tersebut memang sudah menyadari bahwa tidak akan sampai sedemikian karena istrinya sudah menyadari siapa dirinya, siapa keluarganya, hingga tak tergoyahkan imannya. Karena memang beliau sudah mengetahui akan garis takdirnya. Serta satu lagi ada yang dari oknum dari salah satu angkatan bersenjata datang ke rumah beliau. Lalu beliau menyadari betapa banyaknya harta tersebut dan hanya mengucapkan kalimat Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Namun akhirnya khodamnya pun ikut tertinggal. Dan terjadilah apa yang dikatakan. Setelah melihat semua itu dan khodamnya tertinggal, linglunglah seseorang oknum tersebut. Yang padahal ia sudah memiliki istri, tapi masih menginginkan untuk mendekati anak dari orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Di sini sebelum jauh menceritakan kisahnya, Mimin mohon maaf bagi teman-teman, saya rasa mereka mengetahui akan channel ini. Mimin mohon maaf. Terpaksa harus saya ungkap supaya lebih banyak orang yang mengetahui akan hal-hal keserakahan manusia dan kezoliman dan ketamakan hati manusia bila iman dan pikirannya tidak kuat melihat akan hal-hal yang bersifat keduniawian. Seperti itulah yang akan terjadi, yaitu keserakahan dari manusia itu sendiri, dari hatinya yang imannya tidak kuat, maka akan timbullah rasa iri, dengki, serakah akan keduniawian. Namun, semua yang Mimin ceritakan ini memang belum bisa mewujudkan semua harta tersebut.
karena memang belum saatnya. Dari kisah ini pun Mimin harus memohon maaf kepada saudara yang merasa atau yang tersinggung dengan kisah ini. Silahkan hubungi Mimin. Mimin mohon maaf. Mimin tahu orangnya. Tapi semua itu harus Mimin ungkapkan di sini supaya inilah untuk pelajaran orang banyak. Kita menjadi manusia, jangan serakah, jangan iri dengki. Tapi watak manusia memang seperti itu. Tapi kita harus bisa mengurangi, harus bisa mengilhami yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Juga Mimin mohon maaf kepada para pendengar dan yang membuka channel ini. Mohon maaf, Mimin tidak bisa menyebutkan di mana letak keluarga tersebut. Karena memang jujur Mimin pun masih ikut merahasiakannya. Karena memang di kedua anaknya lah akan terbuka semua yang terpendam. Baik di alam gaib maupun di alam nyata yang nantinya diperuntukkan untuk umat manusia. Jadi masalah untuk yang orang terpilih tersebut. Nantinya silahkan ditunggu tahun 2025. Itulah awalnya. Bila amanah suatu wilayah dari warga diberikan padanya, maka lihatlah suatu daerah itu nanti. Seorang pimpinannya tidak akan mengambil semua haknya atau gajinya, dan hanya diambil sebagian saja. Sisanya sebagian besar untuk rakyat. Itulah Satrio Piningit yang sejati. Kisah kali ini Mimin akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulyo.